Kisah hewan yang memberi isyarat di zaman para nabi. Kisah hewan memberi isyarat di zaman para nabi merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan ini memainkan perannya atas izin penciptanya. Al-Quran menghidangkan kepada kisah-kisah para nabi dan para wali dengan sekumpulan hewan-hewan yang ajaib. Khutbah Abdullah menceritakan bagaimana hewan ciptaan Allah ini memainkan perannya. Burung gagak bersama putra Nabi Adam alaihissalam, Khabil, dalam peristiwa Khabil membunuh Habil dan menyembunyikan mayat adiknya ditunjukkan oleh burung gagak kepadanya. Burung gagak mengajarkan Khabil bagaimana cara memperlakukan jenazah saudaranya. Lembu betina bersama Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam yang dipilih untuk disembelih membongkar pembunuhan misteri. Akhirnya dibuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh anak saudaranya sendiri yang melakukan aduan tentang pembunuhan ayah saudaranya. Serigala di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang dituduh oleh saudara-saudaranya merobek-robek pakaian dan memangsa Nabi Yusuf. Tetapi kemudian terbukti bahwa kepekaan ayah mereka, Nabi Yakub, menyimpulkan bahwa perbuatan itu adalah komplotan jahat mereka kepada adik mereka sendiri, Nabi Yusuf. Kemudian burung hudud, sejenis pelatuk di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, memberi isyarat dan menceritakan tentang negeri Sabah dan keberadaan singgasana Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Burung-burung ababil yang ditugaskan menghancurkan tentara bergajah Abraha saat hendak menyerang Ka'bah. Saat itu gajah-gajah itu terpaku ketakutan tidak mau bergerak lantaran takut kepada Allah. Tentara Abraha itu akhirnya musnah di azab Allah seperti daun-daun dimakan ulat. Di zaman Nabi Muhammad, seekor unta berlari dan meloncat menuju hadapan Rasulullah sampai hampir menabrak tubuh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku?" tanya Rasulullah. Unta itu ketakutan dan berkata, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Ketika itu, unta itu lari ketakutan karena melihat seorang Arab membawa pedang tajam hendak memotongnya. Kemudian Rasulullah menasihati orang itu untuk berbuat baik dan bersikap lembut kepada binatang. Masih banyak lagi kisah-kisah hewan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dan hadis sejak 15 abad lalu. Seorang cendekiawan Jerman, Brehm, yang sepanjang hidupnya mengkaji binatang dan akhirnya mengarang ensiklopedia menulis tentang kehidupan binatang-binatang itu. Kata beliau, sesungguhnya bagi binatang yang menyusukan anak mempunyai ingatan, kepintaran, dan perasaan hati. Dia juga mampu membedakan antara perkara dan memahami perbedaan masa, tempat, warna, dan bunyi-bunyian. Begitu juga dia mampu mengenal sesuatu, memikir, dan membuat keputusan. Dia juga dapat mengetahui bahaya-bahaya yang akan menimpa dan dapat pula memikirkan cara bagaimana mengelakkannya. Di antara hewan yang memiliki kemahiran dapat membuat perkiraan dan dugaan terhadap sesuatu perkara sebelum dia melakukannya. Binatang yang sensitif dan berani akan berkorban kehidupan demi kebaikan terhadap kalangannya sendiri. Al-Quran telah mengingatkan umat manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak pelajaran dari hewan. Di antara diabadikan dalam surah An-Naml ayat 18 berikut ini.
Sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, daerah Palestina Syam, berkatalah seekor semut, yaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentara Nabi Sulaiman, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan Raja Semut itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dan tertawa. Kemudian beliau sujud syukur kepada Allah karena memberi anugerah kepadanya sehingga dapat memahami ketakutan para semut. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19.